Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu berusia sekitar 58 tahun. Pada hari ke-10 bulan Muharram, di tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan salat subuh, dia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far, yang akan terbang dengan 2 sayap di surga, itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga? Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abu Said Al-Khudri, Sa'al bin Sa'd, Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu eloknya itu direkam oleh Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali itu untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khilafah dulu itu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa masih mau bilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Ziljausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibn Katsir menulis, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nahai, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Al-Bidayah 8/204. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain, Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibn Katsir mencatat 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Husain, di bawah kendali Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad, yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, 'Mengapa engkau wahai Rasul?' Rasulullah menjawab, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.'" Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah di padang mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini sungguh ada pelajaran untuk kita semua.